Halo guys, balik lagi di channel gua Alvintan. Nah, hari ini tuh gua mau bahas suatu barang yang udah gue pakai lumayan cukup lama lah gitu. Jadi nah ini gue pengen sharing pengalaman pakai barang ini. Soalnya barang ini banyak orang tahu, banyak peminatnya kayak gitu. Nah ini gue ngevlog, aduh enak banget ini sore-sore begini. Seperti biasa vlog sore-sore itu enak kalau cuacanya kayak gini. Lagi ini apa, cuacanya lagi pancaroba gini, ntar panas, ntar hujan, ntar panas, ntar hujan. Jadi nggak nentu gini guys. Gue mau dari kemarin, dari kapan mau ngonten, nggak bisa mulu gitu. Sekalinya lagi terang tapi lagi ada urusan gitu. Nah ini pas banget nih, lagi cuacanya juga lagi enak. Nah di video kali ini gua mau ngebahas soal knalpot. Yaps, betul banget, knalpot. Kalau yang udah ngikutin nontonin video gue yang sebelumnya tuh, yang ya dan sebelum inilah, gua kan ada sering ngomong soal knalpot gue pakai CMS kayak gitu. Di video yang review motor gue sendiri juga kan gue ada nyebutin kalau gue pakai knalpot dari CMS, pakai kopi CMS. Soalnya CMS yang asalnya mahal, harganya digoreng-goreng. Semua barang Vario banyak banget yang digoreng-goreng deh. Motornya harganya berapa, perintilannya bisa berapa duit. Wait. Sayang pelek. Gue kan mau bahas kopi CMS nih, knalpot gue yang kopi CMS. Nah, gue mau cerita dulu nih. Sebelum gue pakai kopi CMS ini, dulu gue itu sempat pakai knalpot yang AHM. Bukan AHM Honda ya, tapi AHM yang Ahpong motor itu dari Malaysia knalpotnya. Standar racing juga sih itu modelnya, bukan knalpot bebasan atau yang bagaimana. Gue pakai yang itu. Nah itu gue pakai itu sekitar 1 tahun ya, sekitar 1 tahun lah gituan. Nah gue pakai knalpot itu setelah 1 tahun itu gue ganti ke kopi CMS ini. Nah alasan gue ganti kenapa sih? Satu, pertama, ini motor gue ini kan 125 ya, 125 standar lagi, belum diapa-apain. Itu pakai knalpot AHM itu agak ngempos guys gitu. Jadi emang rada nggak enak gitu, tenaganya agak kurang. Karena mungkin motor masih standar juga kali ya. Mungkin gue kurang tahu sih kalau misalkan knalpot itu dipakai ke Vario yang 150 itu bagaimana. Nah itu alasan pertama. Nah untuk alasan yang keduanya itu, gue itu sempet apa ya, awalnya suka sama suaranya. Lumayan nih, agak standar racing tapi agak bacot dikit kan. Cuman lama-lama kelamaan dipakai jadi bacot beneran. Ini bukan bacot lagi gitu, udah mulai jadi berisik lah, udah mulai teriak-teriak terus. Jadi kurang suka gitu kan. Udah gitu begaul sama orang-orang yang pakai Varionya knalpotnya CMS semua lagi. Ngedenger kalau yang lain pada narik ngebas, kok motor gue teriak gitu ya kan. Jadi gimana gitu, jadi kurang lah. Jadi akhirnya udah waktu itu gue jual. Nah yaudah ini gue pakai kopi CMS ini guys, kayak gitu. Nah untuk si kopi CMS ini kebetulan banget gue waktu itu beli pas harganya tuh belum begitu mahal. Waktu itu gue beli harganya itu masih 350.000. Itu di luar ongkir ya. Jadi 350.000 ya udah, beli knalpotnya aja belum sama ongkirnya. Gue beli knalpot ini di Shopee, di Zani Knalpot. Kalau kalian yang udah pada apa ya, kalau yang tahu toko kopi CMS harusnya udah pada tahu sih. Si Zani Knalpot itu yang bengkel knalpot dari Bekasi dia. Nama daerah tertentu gue lupa sih, pokoknya dari Bekasi lah, dari sana gitu. Nah knalpot kopi CMS ini dia tuh ada dua guys keluarannya. Satu yang leher kadut, yang satu lagi yang leher standar. Nah gue ngambil yang leher standar ini guys, kayak gitu. Awalnya tadi mau ngambil yang leher kadut, jadinya ngambil yang leher biasa aja.
Soalnya pakai yang leher biasa juga kalau bongkar apa ya, kalau mau ganti oli tuh dari bawah masih bisa, walaupun Vario bisa sih ganti oli dari samping kayak gitu. Nah terus kalau yang leher kadut tuh dia tuh gimana ya, ngelihat lehernya aja kan udah di bawah begitu ya, gue kayak mikirnya wah ini sih kayaknya bakal gesrot-gesrot nih, sama kayak CMS Gen 3 waktu itu ya kan. CMS Gen 3 juga polisi tidur gesrot-gesrot mulu. Nah yaudah akhirnya gue pakai yang ini aja lah, yang leher standar aja kayak gitu. Harganya juga kan bisa lebih, harganya kan juga lebih murah gitu. Tapi pakai leher standar ini juga enak sih. Nah gue sih sebenarnya nggak nyesel sih ngambil kopi CMS ini gitu, karena memang suaranya juga enak, tenaganya juga oke lah gitu. Inletnya kan nggak kegedean guys, dia inletnya kecil. Jujur gue lupa inletnya berapa. Kalau yang mungkin ada temen-temen yang nonton video ini, ada yang tahu inlet dari si Zanny knalpot kopi CMS ini, bolehlah komen-komentar di bawah kayak gitu guys. Nah, gue pakai knalpot ini tuh udah lumayan lama nih pakai kopi CMS ini. Nah, untuk knalpot kopi CMS ini, gue udah pakai knalpot ini sekitar 6 bulan. Nah, masalah-masalah yang terjadi pada saat gue pakai knalpot ini sih nggak begitu yang gimana banget ya. Maksudnya yang nggak sampai leher copot lah dari silencernya gitu kan, nggak sampai kayak gitu. Nah, waktu itu di end capnya itu loh guys, di end cap yang di belakang itu, si Zanny knalpot ini kopi CMS itu cuma 2 baut gitu. Nah dia pas gue udah pakai, udah jalan berapa lama gitu gue lupa dah, pokoknya udah cukup lama gue pakai itu, dia punya si end capnya itu tuh yang bawaan dari si Zanny-nya itu copot guys bautnya, jadi cuman pakai 1 baut. Dan itu gue pas di jalan gue kaget, tiba-tiba kok motor gue ada suara kerincing gitu, kayak biar namanya besi ketemu besi gimana sih gitu kan suaranya. Nah ya udah, abis itu gua berhenti, gua lihat motor gua, loh ini kenapa ya kan. Gua lihat end capnya, ternyata itunya udah copot. End capnya itu bautnya tinggal 1, makanya jadi bunyi. Ya udah, abis itu langsung gue bawa ke tempat knalpot. Ya udah, gue minta dipakein baut ulang, gue minta paku rivet aja. Karena kenapa gue minta pakai paku rivet? Pertama itu menurut gue lebih kuat ya. Kayak ya knalpot yang lain juga kan rata-rata pakai paku rivet. Nah si Zanny knalpot ini di bawaan itu pakai kayak baut gitu, baut yang biasa pakai baut T gitulah, kayak gitu. Makanya gue bilang udah paku rivetin aja bang, gue bilang gitu. Nah itu kan ada 2 tuh, gue bilang sama abangnya yang waktu itu bongkar knalpot, gue bilang itu kan bautnya ada atas sama bawah, gue bilang minta kiri kanan aja dibolongin bautnya biar jadi 4, jadi lebih kuat aja sih, kayak lebih pede aja makanya kalau udah pakai 4 baut kayak gitu ya kan, kayak gitu. Nah sama satu lagi paling catnya sih guys, ini gue kan pemakaian udah kurang lebih sekitar 6 bulan. Ini catnya tuh udah mulai rontok-rontok gitu, jadi ada lah kayak catnya udah mulai rontok-rontok, udah kulpas-kulpas kayak gitu, jadi butuh di repaint lagi aja. Biar ya habis itu nanti di repaint juga bagus lagi sih, benernya bukan masalah yang gimana-gimana gitu ya kan. Nah untuk sekarang ini sih gue liat Zanny kopi CMS sih udah banyak ya, bukan si Zanny doang yang jualan, kayaknya udah banyak itu beredar kopi CMS cuman sebenarnya jujur aja gue pakai kopi CMS sebenarnya rada terlalu silent ya, jadi kayak sebenarnya gue kayak sekarang lagi pengen lebih berisik dikit gitu, tapi bukan yang berisik bacot atau gimana, tapi maunya berisik ngebas gitu ya, biar kayak Vario Surya lah.
kalau mau dibikin ngebas gitu lebih berisik, kata dia tebelin aja glass woolnya gitu. Nanti coba lah, makanya nanti kalau misalkan itu gue coba mau bawa ke tukang knalpot, mau gue tebelin glass woolnya biar lebih ngebas aja sih, lebih enak aja guys, udah ngantuk di jalan. Gue sekarang juga ngelihat kopi CMS udah harganya udah agak mahal ya. Sekarang udah bukan 3,5 lagi gitu, udah di atasnya. Kalau dulu kan zaman gue beli masih 3,5 tuh. Makanya gue pas ngeliat harganya mahal kayak gitu, gue mikir, wah anjir, untung gue udah ngambil duluan gitu sebelum harganya udah naik gitu ya kan. Memang pas pada saat gue beli pun itu pas di Shopee itu belum banyak orang yang asli. Gimana kan kalau kita belanja di online gitu kan ada ininya ya, apa kayak ada bintang-bintangnya udah berapa kejual. Nah itu masih sedikit, belum banyak yang terjual gitu. Makanya sudah gue cobalah kayak gitu, ternyata enak sih. Nah untuk sekarang, sekarang ini pokoknya glass wool belum gue apa-apain. Ini udah pemakaian 6 bulan, pokoknya suara masih oke lah gitu, nggak yang teriak gitu ya kan. Macet ini di sini nih sering sekali terjadi razia. Nah buat temen-temen semua, kalau misalkan nih ada yang main-main, bukan cuman Vario sih, sekarang udah banyak sih mau pakai Vario yang model gini, model baru Vario 110, mau sampai Aerox pun juga kayaknya banyak deh udah sekarang orang-orang yang udah pakai kopi CMS gitu, yang pengen look standar ya kan, tapi ada suara-suara ngebas gitu, standar racing lah ya. Nah kayak gitu guys, mungkin boleh lah, ini bisa jadi pilihan kalian sih, recommended lah ini buat kalian kayak gitu. Nih untuk suaranya tuh, nah oh iya tuh lagi nih, ini salah satu hal yang gua suka dari kopi CMS nih, kayak beda aja gitu dari yang lain. Sama CMS saya beda loh ini. Jadi di ujungnya itu tuh, setelah end capnya itu ada corong kecil gitu kan. Nah corong kecilnya itu tuh silver guys gitu. Jadi apa ya, beda aja sih dari yang lain. Kalau yang lain kan hitam, CMS pun hitam kan, kami CMS yang ori. Nah kopi CMS ini tuh yang season itu silver guys. Jadi mantap lah. Jadi kayak ya detail-detail gitu tuh gue suka tuh, makanya tuh ini detail-detail kecil-kecil kayak gitu, tapi kayak bikin ganteng motor gitu, mempercantik lah kayak gitu. Nah mungkin sekian dulu kali ya vlog kali ini, gue ngebahas si knalpot ini. Pokoknya gue pakai knalpot ini murah meriah, harga pelajar, suaranya enak, tenaganya juga oke lah gitu. So far bagus lah ini knalpot kayak gitu, dengan harga yang seperti itu, dengan harga yang kisaran 350 sampai 400 gitu guys. Sekian dulu kali ya buat vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah untuk teman-teman, makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, udah nonton video-video gue juga sebelumnya. Oh iya,
Follow dong Instagram gue dong, di @alvintan @3_. Nah kalau misalkan ada yang ya mau coba apa ya buat lihat-lihat inilah Instagram gue, boleh lah dicek-cek, di follow. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.